Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Jasa Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Maret 2025. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi minggu depan, kita review terlebih dahulu bagaimana Composite di minggu lalu. Composite kayaknya minggu yang cukup cerah ya. Setelah 2 minggu lalu turun 7,83, minggu ini naik 5,83. 83 mirip 5,83, gua kasih warna hijau. Oke, bagaimana pergerakan saham-saham rekomendasi kita? Yang pertama ada DKFT, kelihatannya naik ya di sini. Hari Senin itu di sini, Monday, low 238, harusnya masuk area entry pas di highest. Gua selalu bilang kalau kalian masuk, ambil aja di harga depan sini, kalau bisa tambahin 1 tick biar make sure kalian tuh dapet gitu. Ya. Di sini dengan highestnya 294, nggak pernah close di bawah itu, nggak turun-turunnya. Jumat highest 294, di sini R2 266, peaknya 294. Ini lumayan dapetnya gede DKFT. Ini DKFT salah satu emiten yang ngasih cuannya lumayan ya. Di saat IHSG turun dalam kemarin dia nggak ada masalah loh, nggak ada koreksi terlalu dalam gitu. Dia cenderung sideways, bahkan kalau kalian tarik secara jangka panjang nih naik nih gitu. Dan gue sih ngelihat ini masih jauh ya, masih panjang kenaikannya. Yang kedua ada DMMX. DMMX juga sama, di sini Senin low 312 plus minus 1 tick masih oke, hajar masuk gitu ya. R1 320, R2 330 dengan highest di 358. 330. Yang ketiga ada Do itu Senin di sini low 128, Monday low 115, masuk area atas 115, open 115, R1 121 132, di sini Selasa tertinggi di 148. Profit lagi. Oke, lumayan minggu lalu. Yang keempat ada MAPI. Waktu ini ya kalian bisa lihat ya, kayak minggu lalu itu IHSG turun 7%-an. Gue juga takut banget waktu itu apakah ini masih bisa turun lagi gitu ya. Gue sempat bilang di minggu lalu ini gue kalau mau bikin takut salah gitu ya, tapi ya untungnya mantul gitu, dan saham-saham yang kita pilih naiknya juga lumayan. Hari Senin di sini MAPI low 1370, masuk area entry, close 1370 cut lossnya. Di sini closing 1380 ya. Hari Selasa sempat turun sampai ke 1350, tapi penutupan naik lagi sampai 1380. Jadi nggak cut loss. Dengan tertinggi di Jumat itu di high 1510 ya, R2-nya lewat 1495, 1510. Ini yang gue selalu bilang ke kalian, kalau nunggu closing gitu. Karena kalau kalian nggak nunggu closing, dia sempat turun sampai 1350 di sini dan kalian cut loss gitu ya. Mungkin cut loss di 1350, kalian miss chance waktu dia naik lagi gitu. Jadi ya sometimes ya itu resiko yang harus kita ambil, nunggu dia closing gitu. Sampai candlenya benar-benar jadi, ya baru kita tentuin oke, dia udah cut loss, kita break exit gitu misalnya. Yang terakhir ada Indi Selasa di sini, Indi Selasa, Rabu masih turun low 1300 ya. BRPT. Bentar, gua salah tulis. Inco. Ya kenapa gue tulis minggu depan? Oke, ini Inco ya, benar. Terakhir Inco. Nah, Inco di sini Selasa low 2710 ya, masuk nih area entry 2710, cut loss 2680 dan nggak closing di bawah itu. Untung ya di sini.
nggak turun setelah itu, dan akhirnya Jumat itu naik cukup tinggi, highest tadi 3170 ya, 3170 dengan R2 di 3040. Ini juga lumayan profitnya. Jadi ya ini udah enak banget, semuanya 5-5-nya hijau. Ya gue yakin minggu kemarin sih semuanya pintar, pokoknya di market tuh semuanya pintar, semuanya nyebut apa pasti kemungkinan besar naik. Kalau masih cut loss sih keterlaluan dengan ISG naik 5% ya. Ini porto minggu lalu 11-25. Gue sih bersyukur ya dengan ISG kemarin turun 7% masih bertumbuh gitu. Terus masih naik, di sini ISG turun masih naik, di sini ISG turun masih naik, di sini turun masih naik gitu. Jadi ya ini ISG turun dan portofolio kita turun gitu ya. Ada sometimes kita ISG turun, portofolio kita turun, ini 7 tambah 8 sekitar 15% gitu ya. Tapi overall kalau kalian terus konsisten dengan trading sesuai dengan plan ya, ini udah balik nih range-nya 11-25% profit kalian dalam satu minggu. Minggu kemarin masih profit juga 4-8% ya. Jadi ya bersyukur dengan apa yang kita capai saat ini ya. Itulah kenapa rekomendasi mingguan ya, walau market seperti apapun, sebisa ketika gue bisa buat ya gue akan bikin gitu loh. Karena ya balik lagi, kalau ISG ya bagus, kalian milih sahamnya sampah juga nggak naik gitu loh, nggak gerak. Jadi ya bagaimana cara milih sahamnya sih, itu yang paling penting. Oke, gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Bestokpik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816360059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue. Terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada JOC Talks gitu. Dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade. Gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita review dulu composite minggu depan seperti apa. ISG, nah gue gedein. ISG masih dalam tren turun, kalian bisa perhatiin di sini tren turunnya deras sampai bottoming kemarin di sini. Nah ini mulai naik. Tapi hati-hati, ini lagi berada pada MA20 ya. Gua nggak tahu ini bisa break ke atas apa enggak. Ini kalau gue bilang hampir mirip doji. Mungkin bisa koreksi kecil Senin atau Selasa dengan area support nih ada MA5 di 6537 ya. Mungkin Senin nanti akan naik dikit gitu di 6550 atau 6560 di ratio gitu minggu depan. Ya ini pergerakan ISG cukup lebar ya, kalian bisa lihat hari Jumat juga asing masih net sell sekitar 700 miliar. Makanya gue bilang mungkin akan ada koreksi, tapi ya koreksinya lebih ke big banks ya. Kalau kalian perhatikan Jumat kemarin saham-saham konglomerasi itu pada naiknya cukup signifikan gitu ya. Jadi mungkin akan ada fight antara finance dengan konglomerasi gitu. Jadi ya ISG akan cenderung cukup lebar, tapi barang-barang sebenarnya udah pada murah. Banyak saham-saham yang second liner, third liner pasti akan gampang naik gitu. Jadi kita akan fokus ke area-area sana gitu ya. So naiknya bisa sampai mana? Mungkin akan ngetes resisten di sini ya, 6800-an resistnya di sini. Dan gua rasa masih akan berat untuk dia berada di lewatin area downtrend ya ke atas ini. Ini berat banget. Jadi kita nggak muluk-muluk ya, at least ISG naik sebegini ini udah lumayan nih. Kalau kita tarik dari sini ke atas masih 2% ya, itu udah cukup bagus banget ya dalam waktu 1 minggu. Oke, kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Yang pertama gue rekomendasi ada Auto ini kalau kalian perhatikan ini sudah break resistance-nya dengan kinerja yang cukup bagus. Dan ini kalau digambar ray-nya dari sini ke sini ya, ini udah mulai nge-break nih, area downtrend-nya mulai di break, masuk ke area uptrend. Gua rasa Auto ini bisa ngasih cuannya lumayan gede, jadi ya cukup menarik untuk diperhatiin. High to low ya. Oke, area entry untuk Auto range 2000 sampai 2090, agak brand dikit soalnya
Ini cukup bagus banget nih chartnya. Resistance cut loss di 1990, R1 2190, R2 2260. Yang kedua ada Harum ini kita lihat apakah trennya sudah patah. Belum ya, ini masih tren turun, cuma Jumat itu ada volume yang cukup kuat. Ini ketahan di EMA 20 nya, jadi mungkin dapat nunggu dikit, nggak usah buru-buru HK. Ini mungkin masih akan sideways di sini bentar, baru mungkin 2 atau 3 hari jalan lagi ke atas. Ini ngetes EMA 20 nya ya. Jadi area entry untuk Harum di 730 sampai 770, cut loss 710, TP1 ini ya, R1 nya 800 saja, TP2 di sini, R kemarin 860 kejauhan hampir 10%, sinilah 840. Yang ketiga ada SMRA. Ini SMRA sebenarnya ya ini turun juga. Gue spekulasi banyak barang-barang murah, dan biasanya murah begini sekalian naik tuh lumayan naiknya banyak gitu. Jadi cukup menarik untuk diperhatiin gitu ya. Ini juga resikonya nggak terlalu gede harusnya. Closing 388, area entry SMRA di 378 sampai 388, cut loss 370, R1 di MA 20 dulu 400 ya, R2 di highest 420 lah ya biar nggak kejauhan. Keempat ada HMSP, ini juga udah turun dalam banget, dan ini ada doji. Di sini ada doji gitu ya. Jadi gua rasa resikonya juga terbatas. Area entry untuk SMRA 520 sampai 540, cut loss 515. Target price pertama MA 20-nya di sini 565. Target kedua di highest 595. Yang terakhir ada BRPT. Oke, BRPT di sini juga sama ya. Low-nya ini dan ray-nya gue gambarin dari peak ke sini. Ini masih downtrend. Ya, tapi kalau kalian perhatiin secara jangka menengahnya ini bottomnya juga di area sini ya, sini lah ya, bottom. Nah, ini ada support 3 kali dites di sini, dan mudah-mudahan ini akhirnya nge-break ke atas ya. Ini kalau bisa nge-break ke atas sih lumayan, dengan resistance ya area-area sini lah ya. Nah, ini area resistance yang masuk akal 955 terdekat nih. Terus setelahnya itu di sekitaran sini 1045. Jadi kalian bisa lihat nih step-stepnya ya. Tapi gua rasa ketika dia break 870 garis biru ini di break, ini chance untuk ke 950-an itu gampang gitu. Oke, jadi ini ketahan di EMA 20, gua rasa masih bisa ngetes dikit ya turun ke bawah. Tapi chance untuk naiknya cukup tinggi. Area entry BRPT di 800 sampai 825, cut loss di 785. Target price pertama di sinilah ya 850. Target price kedua di 900. Oke, sekian rekomendasi gue di minggu depan. Semoga apa yang gue berikan ke kalian ini bisa memberikan kita cuan lagi di minggu depan, lumayan gede mudah-mudahan. Oke, thank you semuanya udah nonton video ini sampai akhir. Tolong bantu like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian supaya teman kalian bisa terbantu dalam analisa saham. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.